Kita semua tahu ada kisah-kisah di Alkitab yang ya cukup kelam. Kisah yang akan kita bedah hari ini adalah salah satunya. Penuh dengan dosa besar, kebohongan, bahkan pembunuhan. Tapi yang luar biasa justru dari reruntuhan inilah muncul salah satu karya Tuhan yang paling agung. Yuk kita selami pelajaran luar biasa dari kisah Daud dan Batsheba. Nah, ini dia nih, inti dari semua pembahasan kita. Coba bayangkan, sebuah bangunan maha suci, bait Allah, justru lahir dari kombinasi antara kesalahan fatal manusia dan pengampunan Tuhan. Ini ide yang menantang banget kan? Gimana bisa sesuatu yang begitu baik datang dari sesuatu yang begitu buruk? Oke, kita akan membedah cerita ini dalam 5 babak. Mulai dari dosa di atas atap, lalu kehancuran hati Daud, sebuah pernikahan rohani yang gak terduga, lahirnya seorang anak perjanjian, sampai bagaimana Batsheba bangkit dan berperan penting mengamankan tahta. Mari kita mulai dari awal. Daud, dia ini kan dikenal sebagai pria yang berkenan di hati Allah, pahlawan besar Israel. Tapi justru di puncak kekuasaannya, saat seharusnya dia memimpin perang, dia malah santai di rumah. Dan di sanalah satu keputusan sesaat memicu kejatuhan yang, mengerikan. Alkitab sendiri loh, yang merangkum hidup Daud dengan catatan kaki yang tragis ini. Seumur hidupnya yang penuh kebenaran seakan ternoda oleh satu rangkaian dosa ini. Ini nunjukin betapa seriusnya pelanggaran ini di mata Tuhan. Satu kecuali yang mengubah segalanya. Coba lihat deh gimana dosa ini menjalar dengan cepat banget. Dimulai dari satu pandangan, lalu jadi perbuatan. Begitu ada konsekuensi, Batsheba hamil, Daud mencoba menutupinya dengan tipu daya. Waktu gagal, dia melakukan hal yang gak terbayangkan, pembunuhan berencana. Ini pelajaran penting banget buat kita semua. Satu kompromi kecil seringkali membuka pintu buat masalah yang jauh lebih besar. Dan inilah vonisnya, singkat, jelas, dan gak ada ampun. Apapun alasan yang mungkin Daud buat di kepalanya, di mata Tuhan, perbuatannya itu jahat, titik. Kalimat ini jadi fondasi buat semua konsekuensi yang akan datang. Nah, disinilah titik baliknya. Setelah berbulan-bulan Daud hidup dalam kebohongan, Nabi Nathan datang dan mengkonfrontasinya. Di momen inilah topeng kebanggaan Daud pecah, arogansinya hancur berkeping-keping, dan membuka jalan untuk pertobatan yang sejati. Ini dia pengakuan yang paling krusial. Daud sadar, ya, dia memang menyakiti Batsheba dan membunuh Uria, tapi dosa utamanya, akar dari semua masalahnya, adalah pemberontakan langsung kepada Tuhan. Ini pelajaran yang dalam banget buat kita, terutama buat teman-teman remaja. Meskipun perbuatan kita menyakiti orang lain, pada akhirnya setiap dosa adalah urusan antara kita dan Tuhan. Perhatikan deh doanya, dia nggak cuma minta, Tuhan maafkan aku. Dia memohon perubahan total dari dalam. Dia tahu ada yang salah dengan karakternya, ada yang rusak di hatinya, dan cuma Tuhan yang bisa memperbaikinya. Ini bukan cuma penyesalan, ini adalah permohonan untuk sebuah transformasi. Dan inilah pencerahan terbesarnya. Tuhan itu nggak butuh ritual agama yang kosong. Yang dia inginkan adalah hati kita yang hancur. Hati yang benar-benar sadar dan remuk karena kesalahannya. Inilah satu-satunya persembahan yang nggak akan pernah dia tolak. Oke, di bagian inilah ceritanya jadi sangat mendalam. Ada sebuah konsep yang disebut pernikahan rohani yang terjadi di sini. Sebuah formula ilahi yang mengubah tragedi menjadi sebuah anugerah yang luar biasa. Jadi, apa sih maksudnya pernikahan rohani? Gampangnya begini. Ini adalah penyatuan 3 hal. 1. Pelanggaran kita. 2. Pertobatan kita yang tulus. Dan 3. Pengampunan Tuhan. Nah, ketika ketiganya ini bertemu, Tuhan gak cuma menghapus dosa itu. Dia justru memakainya untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang indah, yang gak mungkin ada tanpa kejadian itu. Nah, ini dia formulanya. Langkah pertama, dosa Daud. Langkah kedua, pertobatannya yang sungguh-sungguh. Langkah ketiga, pengampunan dari Tuhan. Dan hasilnya, Salomo. Bukan cuma sekedar seorang anak, tapi anak yang ditakdirkan untuk membangun bait Allah. Luar biasa kan? Setelah anak pertama dari hubungan mereka meninggal sebagai hukuman atas dosa, Tuhan memberikan mereka anak kedua. Anak inilah yang lahir dari puing-puing tragedi, yang membawa 2 nama dengan makna yang sangat-sangat dalam. Keren banget ya. Dari sisi manusia, namanya Salomo, sebuah harapan untuk kedamaian setelah semua kekacauan. Tapi dari sisi Tuhan, namanya Yedija, sebuah deklarasi kasih dan pilihan ilahi. Ini menunjukkan bahwa, meskipun lahir dari dosa, anak ini ada di pusat rencana dan anugerah Tuhan. Sekarang, kita fokus ke Batsheba. Dia memulai kisah ini sebagai korban dari nafsu dan kekuasaan seorang raja. Tapi di akhir cerita, dia menjadi tokoh kunci yang menentukan.
Ini pelajaran luar biasa tentang bagaimana keadaan awal kita nggak mendefinisikan siapa kita nantinya, tapi bagaimana kita merespons dan bertumbuh dari situlah yang membentuk karakter kita. Jadi, saat Daud sudah tua dan lemah, perebutan kekuasaan pun dimulai. Di satu sisi ada Adonia, kakak tiri Salomo, yang mencoba kudeta. Di sisi lain, ada faksi yang setia pada janji Daud. Dan coba tebak siapa yang ada di tengah-tengahnya? Benar, Batsheba. Lihat deh apa yang dia lakukan. Dia nggak lagi pasif. Dia mendengarkan nasihat, dia berani menghadap raja, dan dengan tegas mengingatkan Daud akan janjinya. Tindakannya inilah yang langsung memicu penobatan Salomo. Dari seorang korban menjadi pemain politik yang menentukan. Batsheba memastikan kehendak Tuhan terjadi. Dan dengan itu, Israel punya raja baru. Panggung pun siap bagi Salomo, anak yang lahir dari anugerah, untuk membangun bait Allah yang megah itu. Jadi apa kesimpulannya? Kalau kita mencari pahlawan yang sempurna tanpa cacat, kita nggak akan menemukannya di sini. Kisah ini mengajarkan sesuatu yang jauh lebih kuat, bahwa Tuhan kita adalah ahli dalam menebus kesalahan. Dia nggak cuma memaafkan kegagalan kita, dia memakainya untuk tujuannya. Mari kita renungkan pertanyaan ini sejenak. Kisah Daud dan Batsheba seolah menjawab ya dengan sangat lantang. Ini bukan lampu hijau untuk berbuat salah, tentu saja bukan. Tapi ini adalah harapan yang luar biasa bagi kita semua yang gak sempurna. Mungkin saja, kesalahan terbesar yang pernah kita buat, jika dihadapi dengan pertobatan sejati, justru bisa menjadi titik awal bagi karya Tuhan yang paling menakjubkan dalam hidup kita.